Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhihi lailah al-mubarakah nahnu nastati an najtami wa nadrus ma'an fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Kama arafna anna al-lughatal arabiyyah lughatal jannah. Lughatal arabiyyah lughatul jannah wa lughatul Qur'an. Yang bagi alaina an nata'allam min dzalikal lughah. Jadi karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an dan juga bahasa surga, maka kita harus belajar, ya wajib belajar bahasa Arab sesuai atau sekedar kemampuan kita. Tidak harus kita menjadi ahli bahasa atau menjadi profesor, doktor di bidang bahasa, tidak harus. Tapi kewajiban kita adalah belajar bahasa sebisa mungkin sebagai kita umat Islam ya, dengan berbagai kewajiban dan juga berbagai aktivitas kita. Alhamdulillah, syukron katsiron ala husni timamikum fi hadzal fasal. Terima kasih atas waktu yang sudah teman-teman sempatkan mengikuti kelas pada malam hari ini. Di pertemuan pertama, saya ingin membahas tentang materi yang sudah untuk ini, suara saya kedengaran ya? Kedengaran Ustadz. Kedengaran Ustaz. Mungkin sinyalnya ini. Sinyalnya atau mungkin di pojok di bawah, kiri bawah itu diklik gitu ya, biar kedengaran. Seperti yang sudah saya share tadi malam ya, tentang niat gitu ya, tentang niat. Maka selanjutnya saya akan membahas pada malam hari ini tentang keutamaan niat dan bagaimana kekuatan niat sebagai pondasi kita belajar. Tanpa adanya niat yang kuat, kita tidak akan bisa belajar bahasa Arab ini sampai selesai. Yakin dengan saya, kalau niatnya nggak kuat, ini lama-kelamaan akan rontok, hingga tersisa ya bisa jadi cuma 10% atau 20% aja yang bisa aktif dalam kelas bahasa Arab ini. Apalagi yang periode pertama itu nggak sampai 5% ya, itu hilang semua. Dengan adanya buku pegangan modul ya, yang teman-teman pegang ya, semoga bisa menjadi catatan, ya bisa menjadi catatan, bisa menjadi pegangan, yang mana teman-teman nanti bisa mencatat di sana, dan itu bisa jadi pegangan ya. Bulan setelah kelas ini selesai, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun yang akan datang, itu teman-teman masih bisa sedikit ingat ya, daripada cuman sekedar materi hanya video saja atau sekedar Zoom aja gitu ya. Baik, langsung saja saya akan share screen ya. Nah, ini adalah niat. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Ismahuli an u'arrif an nafsi. Ismi Ahmad Fahim. Nama saya Ahmad Fahim. Itu min Probolinggo. Saya berasal dari Probolinggo, Jawa Syarqi, Jawa Timur. Wa darastu
fil ma'had takriban situ sanawat, sekitar 6 tahun belajar di pondok. Summa ba'da dzalik nastamiru dirasati, saya meneruskan belajar saya fil Yaman, ya, saya meneruskan belajar saya di Yaman takriban sanatain, kurang lebih 2 tahun. Summa ba'da dzalik arji'u ila Indonesia wa darastu fi Mantiqah Al-Arabiyah. Saya belajar di kampung Arab ya, yang ada di sini ya, sekarang ini di kampung Arab. Wa'idun nastamiru dirasati fil Jami'ah Hasyim Asy'ari Jombang. Saya meneruskan dirasah di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Fi qismi ta'lim lughah Al-Arabiyah. Di jurusan pendidikan bahasa Arab. Pada dzalik istamir dirasati fi Jami'ah Win Malang. Di dirasah Al-Magister S2 di Malang. Aidon fi qismi ta'lim lughah Al-Arabiyah, di pendidikan bahasa Arab juga. Dan sekarang itu tadi perkenalan saya. Kita akan membahas tentang niat. Ini adalah niat yang saya dapatkan dari Hadramaut, Yaman. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Saya Yaman itu terkenal sebagai negeri 1000 wali gitu ya. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Saya niat belajar dan mengajar. Nah, dari sini aja sudah beda. Dari yang mungkin bisa sering kita dapatkan di Indonesia. Biasanya kita niat itu belajar, niatnya apa? Niat belajar gitu ya. Biasanya kan kita niat belajar lillahi ta'ala. Niat menghafal, astaudi'u, makorokna, saya titipkan apa yang sudah saya baca, dan lain sebagainya. Cuman di sini dari awal itu kita sudah terasa tertampar gitu. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Saya niat belajar dan mengajar. Pasti akan banyak yang mengaku, saya kan masih belajar, kenapa kok harus niat ngajar? Kenapa kok niat mengajar? Padahal saya masih belajar, saya masih tidak tahu apa-apa, masih baru belajar. Nggak mungkin kan saya juga niat mengajar, padahal saya masih belajar. Nah, di sini posisi ta'allum wa ta'lim. Tentu saja pertama adalah ta'allum, belajar. Kemudian wa ta'lim, dan setelah itu adalah mengajar. Mengajar pada konteks saat ini, pada konteks yang ada saat ini itu bisa kita analogikan ketika kita misalkan ya, saya belajar malam ini. Belajar apa? Misalkan belajar tentang niat. Ya udah, kemudian apa yang sudah kita pelajari langsung kita share. Entah itu di WA atau di media sosial teman-teman, di Instagram atau di Facebook, kita share ilmu yang sudah kita pelajari. Itu kita niat mengajar. Mengajar dalam arti bukan kita merasa kita pinter gitu ya, atau kita udah tahu dan kita ingin mengajari orang yang nggak tahu, bukan. Tapi di sini mengajar adalah mengajar diri kita. Jadi ketika kita belajar, kemudian kita mengajar. Mengajar siapa? Mengajar diri kita dan juga orang lain. Teman-teman sekalian, dunia saat ini ya, zaman saat ini itu ketika Rasulullah pernah menyinggung tentang zaman akhir, di mana zaman maksiat itu ditampakkan, maksiat itu dibangga-banggakan, yaitu adalah zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang itulah yang ada di konteks hadis zaman akhir, yaitu adalah sekarang. Di mana banyak sekali orang itu bermaksiat itu bangga ya. Maksiat itu bangga, maksiat itu di-share ya. Lah bagaimana dengan kita yang
belajar ilmu agama, belajar kebaikan. Kenapa kita juga tidak men-share ilmu atau kebaikan yang kita tahu? Ini penting untuk menyaingi banyaknya konten-konten atau ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat atau ya, kemaksiatan yang di-share saat ini. Cuman kadang ada sebagian orang mengatakan begini, saya nggak mau menasihati orang atau tidak mau men-share karena saya merasa diri saya masih banyak dosa. Saya merasa diri saya itu masih bodoh, gitu ya. Jadi saya nggak, udah deh sementara belajar aja dulu. Share-nya nanti aja, nunggu saya udah pintar, nunggu hati saya udah bersih, nunggu amal perbuatan saya udah baik, baru saya men-share. Nah, pikiran semacam itu bagus kalau zamannya zaman dulu. Zaman ketika maksiat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kebaikan juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Zaman sekarang maksiat itu disebarluaskan, maksiat itu dibanggakan, maksiat itu di-share. Bahkan orang yang belum maksiat itu udah men-share maksiatnya. Maksudnya gini, dia belum mengamalkan maksiat itu, tapi dia sudah seakan-akan melakukan. Contoh orang, dia men-share dirinya punya pacar misalkan, pacarnya bohongan, kan ada itu ya aplikasi apa, dia ya seakan-akan dia punya pacar, seakan-akan, dan itu dibangga-banggakan, di-share, padahal dia nggak punya. Ibarat dia nggak tidak melakukan maksiatnya, tapi dia men-share seakan-akan melakukan maksiat. Jadi dia belum mengamalkan maksiatnya, tapi dia sudah share maksiat itu. Gitu. Nah, kebaikan juga sama. Meskipun kita belum bisa melakukan kebaikan itu, ya kita harus share kebaikan itu. Meskipun kita belum bisa. Oke, misalkan kita takut ya, takut menjadi salah satu golongan orang yang mengajarkan tapi tidak mengamalkan. Akan tetapi di sana juga kita punya kewajiban. Kalau kita tidak melakukan, kemudian kita tidak men-share-nya, tidak men-share amal kebaikan itu, karena kita tidak melakukan, ya kita tetap berdosa, teman. Berdosanya apa? Berdosanya karena tidak men-share kebaikan itu. Kalau kita tidak melakukan tapi kita men-share kebaikan itu, kita sudah dapat kebaikan. Ya, kebaikan membagikan apa namanya kebaikan. Gitu. Itu yang pahala yang kita dapatkan. Perkara kita belum bisa mengamalkan itu kita dosa. Jadi dosanya satu. Gitu. Tapi kalau sudah belum bisa mengamalkan, juga tidak men-share, ya dosa kita dua. Dosa tidak mengamalkan, juga dosa tidak men-share kebaikan. Kita akan lanjutkan, nanti akan jauh lebih jelas. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadzkir. Itu saya niat mengingat dan mengingatkan. Mengingatkan. Jadi ilmu itu kan kita mengingat-ingat, menghafal, mengingat, juga mengingatkan. Dalam arti mengingatkan itu adalah mengingatkan diri kita, juga mengingatkan orang lain. Apakah ketika kita misalkan berkhutbah Jumat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi di sana khotib ya, apakah khotib yang berkhutbah itu adalah orang yang bersih dari dosa? Apakah orang yang sudah betul-betul bertakwa yang boleh menjadi khotib? Ya tidak. Makanya dalam setiap khutbah usikum wa nafsi. Saya mewasiatkan kepada kalian juga kepada diriku. Bitaqwallah, dengan bertakwa kepada Allah. Sama juga ketika kita menyebarkan ilmu. Saya ingin menyebarkan ilmu agar kalian
orang-orang sekitar kita tahu juga agar saya tambah ingat gitu ya. Jadi menyebarkan ilmu agar orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan kita yang belajar biar tambah ingat. Itu dengan bertazkir. Kita lanjutkan lagi, wan naf'a wal intifa. Memberi manfaat dan juga mencari manfaat. Wal ifadata wal istifadah. Memberi keutamaan dan mencari keutamaan. Wal hasa ala tamasuki, menganjurkan berpegang teguh bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wad du'a ilal huda. Dia menunjukkan kepada kebaikan. Ini tadi yang saya katakan, tidak harus kita mengamalkan dulu baru kita share. Kelamaan maksiat akan merajalela. Maksiat akan sangat cepat karena tadi maksiat itu di-share, dibangga-banggakan, baik yang mengamalkan maksiat itu ataupun mereka yang belum mengamalkan, dia tetap akan men-share itu. Nah, bagaimana dengan kebaikan gitu? Kebaikan kalau zaman sekarang, bagaimana kata Gus Baha, ya itu ya jangan kalah. Mungkin dulu zaman dulu kita beribadah lebih baik diam-diam agar tidak riya. Karena dulu maksiat itu juga diam-diam. Orang maksiat disebarkan itu malu. Sekarang maksiat malah disebar-sebarkan. Jadi bangga-banggaan. Ya kita yang melakukan kebaikan ya juga harus kita banggakan dan kita sebar-sebarkan gitu. Itulah arti dari ini waddu'a ilal huda. Ya kita menyeru kepada kebaikan. Ketika kita menasihati seseorang, ya kita harus cuma satu, ya kita harus menjaga niat. Jangan sampai ketika kita menasihati orang, ya niat kita adalah ingin menggurui orang itu. Ingin agar orang itu menganggap kita sebagai orang yang berwibawa, sebagai cuman itu aja, jangan sampai niat seperti itu. Tapi ketika kita menasihati orang, nasihatilah dia sebagaimana itu nasihat kepada kita gitu. Menasihati dia agar dia bisa menjadi lebih baik, sekaligus menjadi pengingat-ingat kita. Sehingga meskipun kita nasihati orang-orang itu tidak merespon, orang itu menolak, ya paling tidak itu mengingat-ingat kita. Nasihat itu juga nasihat kepada kita. Seperti itu. Waddu'a ilal huda waddilalata 'alal khair, dan mengharap-harap atau menunjuk waddu'a ilal huda, menyeru kepada petunjuk, waddilalata 'alal khair, dan menunjuk pada kebaikan. Ibtigha awajillah wa mardhat wa qurbi wa thawabi, dengan mengharap berjumpa dengan Allah, mendapatkan ridha Allah, dekat kepada Allah, dan juga mendapat thawab atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam niat ini terkandung banyak sekali makna. Yang pertama adalah makna kita itu harus secara langsung itu menjadi pembelajar sekaligus pengajar. Pengajar, karena dengan mengajar, ini mungkin juga sangat relevan ya bagi para santri. Santri ya selama mondok berapa tahun gitu, kemudian dia mengajar. Ternyata jumlah dia belajar ketika mengajar orang itu jauh lebih banyak. Ilmu yang diingat ketika mengajar itu jauh lebih banyak daripada dulu ketika dia cuma belajar saja. Gitu. Jadi dulu bertahun-tahun belajar saja, itu yang didapatkan ya dia udah capek belajar saja. Dengan ketika dia sudah diangkat jadi ustadz, disuruh mengajar, apakah dia tidak mutola'ah, apakah dia tidak belajar? Pasti belajar. Dan belajarnya akan jauh lebih sungguh-sungguh ketika dia disuruh untuk mengajar. Ya, sama. Saya dan juga teman-teman di sini ya, ketika kita belajar ya, niatkan juga sekaligus mengajar. Minimal men-share lah, men-share. Kalau misalkan kata mengajar itu berat, ya udah men-share gitu ya, men-share. Apa yang kita dapatkan di-share. Di-share, disebarkan. Itu insya Allah akan jauh lebih
cepat kita dapatnya, lebih banyak, lebih cepat, lebih serius belajarnya daripada kita belajar dalam senyap gitu ya. Belajar dalam senyap. Misalkan sekarang kita belajar online, ya udah di share aja gitu di story di story kita yang belajar gitu. Ada niat seperti ini di screenshot, nggak apa-apa, di screenshot di apa namanya di share gitu. Menurut saya itu sangat bagus ya, sangat bagus ya. Jangan pernah kita itu tadi pertama menunggu alim terlebih dahulu. Wah, itu nggak mungkin. Menunggu pandai terlebih dahulu. Wah, itu kapan ya? Nggak selesai-selesai. Orang semakin dia belajar, dia kan semakin merasa bodoh. Kalau orang merasa bodoh terus sih, akhirnya nggak nyebar-nyebarin ilmu. Kalau ya, jadi nggak usah nunggu pinter. Kita paham, ya kita paham minimal kepada anak kita, gitu, anak kita atau kalau paling cepat menjangkau ya dengan media sosial dan sebagainya. Oke, insya Allah dengan seperti itu kita akan bisa terus belajar nanti ya selama 1 bulan ya. Dan niat-niat ini harus betul-betul ya kalau bisa dihafalkan ya. Kalau nggak bisa dihafalkan minimal dibaca tiap mau belajar, tiap mau buka modulnya atau kitabnya itu dibuka. Baik, saya akan tulis niat belajar dan mengajar sekaligus ya. Kemudian share ilmu yang sudah dipahami atau dipelajari. Jadi jangan hanya ditulis di buku catatan selesai, di-share teman-teman, share. Kemudian ya, jadi kita membahas niat, cukup sampai situ aja ya masalah niat. Dan insya Allah nanti ke depannya kita akan terus belajar lanjutan dari materi kita. Ini memang masih awal-awal itu nyanyi-nyanyi terus ya, nyanyi karena ya dia mengatakan bahwasanya dengan menyanyi itu lebih mudah menghafalkan dan juga agar materi yang berat terasa ringan. Tapi itu di awal-awal saja. Nanti agak masuk ke dalam ya sudah nggak ada nyanyi-nyanyinya. Kemudian, nah ini ada PR ya teman-teman, PR. PR-nya apa? PR-nya adalah teman-teman membuat video ya durasi 30 detik banyak-banyak sampai 60 detik ya maksimal 1 menit ya. Jangan setengah jam gitu ya, capek nanti ngoreksinya. 30 sampai 60 detik ya atau 1 menit berisi tentang perkenalan berbahasa Arab. Ya. Jadi PR ya, ini kan belum belajar kok langsung dapat PR ya. Masalah ini namanya adalah apa ya istilahnya itu adalah
pretest. Jadi kayak sebelum kita belajar itu kemampuan kita seperti apa gitu. Jadi bikin aja video durasi 30 sampai 60 detik teman-teman. Memperkenalkan diri teman-teman, namanya siapa, nama panggilan siapa, berasal dari mana, kemudian macam-macam, umurnya berapa dan sebagainya. Buat sebisanya gitu ya, buat sebisanya. Kalaupun nanti tidak bisa ya sebisanya. Kalau nggak bisa campur-campur bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu ya. Jadi intinya apa? Tujuannya itu adalah mengetahui kemampuan awal, ya, kemampuan awal sebelum belajar. Jadi nanti seminggu lagi gitu ya, seminggu lagi setelah kita sudah belajar nih seminggu lagi kita bikin lagi video ya dengan tema yang sama, perkenalan. Kemudian baru kita bisa membandingkan ya, hasil belajar seminggu itu bagaimana gitu. Kita bisa merasakan perbedaan kita sebelum belajar sama setelah belajar. Pasti ada bedanya, sama kayak orang diet misalkan ya, kan difoto sebelum diet, setelah diet. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita nanti merasa, oh kita sudah terasa nih efeknya, atau terasa apa ya, kalau jamu itu khasiatnya ya, kalau misalkan belajar itu terasa perubahannya gitu ya. Jadi kita kan bisa membandingkan bagaimana video kita sebelum belajar, kemampuan kita tuh kayak apa gitu kan. Kita mikirnya selama apa, kemudian atau bahkan ada yang nggak tahu sama sekali, nggak apa-apa. Campur-campur bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kalau misalkan taunya Ana saja ya, Ana itu saya. Nama Ana misalnya. Nama Ana siapa, umur Ana. Jadi bahasa Arabnya cuma Ana saja, nggak masalah. Tujuannya apa? Pretest adalah mengetahui kemampuan awal sebelum teman-teman belajar. Nanti dalam waktu 1 minggu kita belajar dengan materi video-video yang akan saya share. Nah, nanti teman-teman bisa merasakan, bikin lagi video dengan tema yang sama. Gimana perbedaannya? Ya, jadi bisa merasakan. Kalau kita sudah bisa merasakan bagaimana perbedaannya, dan kita merasa puas, ya insya Allah dalam materi-materi selanjutnya atau pelajaran-pelajaran selanjutnya itu kita kan jauh lebih semangat gitu. Jadi kita betul-betul merasakan perbedaannya. Itu insya Allah kita akan semangat ya. Sama kayak orang diet misalkan. Tanpa ada foto biasanya itu ya terasa nggak berubah gitu, terasa nggak berubah dan akhirnya males. Padahal kalau misalkan kita betul-betul ukur ya dengan timbangan, misalkan kita tahu ada nominal angka yang berubah, itu ketika defisit kita pasti akan semangat. Begitu juga dengan Maharatul Kalam, bagaimana cara kita berbicara sebelum kursus ini dimulai, udah langsung bikin. Sampai setelah kursus ini dimulai, nanti kita akan tahu bagaimana perbedaannya, gimana perbedaan dari sebelum belajar dan setelah mengajar. Dikumpulkan paling lambat, kumpulkan paling lambat siangnya pukul 12. Mengerjakan malam ini juga nggak masalah. 30 detik, 60 detik kan. Masa meluangkan 30 detik sampai 60 detik sampai nanti sampai besok pukul 12 siang nggak bisa gitu.
Aduh Ustaz, belum belajar. Nggak usah belajar ya. Namanya pretest, nggak usah belajar. Ya, maksudnya ini mengukur kemampuan kalian sebelum belajar itu bagaimana. Seperti itu teman-teman ya. Monggo saya luangkan waktu untuk teman-teman yang mau bertanya. Silahkan. Bismillah, ini ada pertanyaan di kolom chat. Bertanya memang jika belum tahu sama sekali berarti pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia nggih. Iya, bisa, tapi usahakan ada Arabnya dikit. Ya Ustaz, Iya, ini dengan siapa Agus ini? Sugiarto. Agus Ya, Sugiarto dari Lampung. dari Lampung, Pak. Siapa? Nggih. Pak Agus Sugiarto. Oh, Pak. Ya. Pertanyaannya, Ya. setelah membuat video dalam durasi 1 menit ya, 60 detik, itu dengan bahasa Arab, itu ngumpulnya via WA atau gimana? Ya, jadi direkam. Videonya. Ya, direkam aja. Ini gini, membuat video itu kan macam-macam ya. Kalau yang mau asal jadi ya misalkan ya udah tinggal kamera gitu diginiin, dipakai kamera depan udah bicara gitu ya. Bisa. Kalau ingin lebih kreatif dan sebagainya ya bisa pakai kamera belakang, menyuruh siapa saudara atau temennya atau keluarganya untuk pegang, saya kasih nyari background yang bagus, pakai pakaian yang bagus. Nah itu ya sebetulnya yang bagus. Tapi kalau misalkan langsung aja pakai kamera depan, misalkan gitu juga nggak apa-apa gitu. Jadi tidak ada batasan di sini ya. Yang penting adalah membuat video 30-60 detik dengan perkenalan berbahasa Arab sebisanya. Sebisanya. Sampai lagi. Sebisanya. Oke. Baik, ini Bu Mira ya. Bu Mira. Ya Ustadz, kalau audio lewat audio bisa nggak Ustadz? Nggak pakai kamera gitu? Lebih baik pakai kamera atau pakai kamera aja, pakai kamera. Kalau misalkan ya apa namanya pakai apa namanya misalkan malu atau apa gitu ya mungkin bisa agak jauh kameranya, pegangnya orang agak jauh. Karena dengan kalau audio itu ya pertama ya bisa jadi yang ngomong siapa gitu kan, yang bisa jadi yang ngomong itu siapa, atau kita ngomongnya sambil baca, jadi tulisannya dibaca itu bisa. Kalau video saya tahu kalau baca, kalau video teman-teman baca sambil bikin video itu saya tahu beda gitu ya. Jadi betul-betul ada apa ya hal-hal yang memang ya itu harus pakai video gitu. Atau mungkin maskeran, mau maskeran apakah bisa? Ya bisa maskeran, tapi usahakan suaranya lantang ya, suaranya jelas. Kadang kalau maskeran suaranya lirih juga nggak kelihatan. Misalkan malu atau apa maskeran. Tapi usahakan ya tadi usahakan pakai video dan dengan apa ya istilahnya, dengan konsep yang bagus lah ya. Ya nggak masalah kalaupun nanti bahasa Arabnya masih terbata-bata dan sebagainya. Tapi kalau misalkan bikinnya dengan kamera belakang dengan background yang bagus itu kan jadi lebih apa ya, lebih terasa niatnya gitu ya. Jadi ini mohon maaf sekali ya pada malam hari ini belum bisa full 1 jam ya, karena kebetulan Zoom berbayar saya udah hangus gitu, dan ini baru ngaktifin lagi dan
baru besok bisa aktif. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya itu betul-betul bisa 60 menit. Jadi ini kita terbatasi waktu, tinggal 2 menit lagi selesai. Ya monggo yang sisa 2 menit lagi yang mau bertanya. Nah, misalkan begini teman-teman ya. Misalkan ya, mau tanya nih, profesi saya sebagai petani apa ya, petani bahasa Arabnya ya, bingung. Tanya di grup aja. Falahun. Tanya di grup nggak apa-apa. Teman-teman bahasa Arabnya petani apa? Gitu. Falahun. Falahatun. Ya, maksudnya teman-teman kalau misalkan nggak usah takut dianggap oh nggak bisa, dianggap bodoh, nggak usah. Kalau nggak tahu tanya aja. Kita diskusi bersama ya. Kalau saya kebetulan lihat nanti ya saya jawab. Atau kalau sudah ada temennya yang jawab dan itu betul, ya udah. Ya. Berarti tugas ini dikumpulnya lewat WA di grup atau memang di Jabri nih Ustaz? Japri aja, Japri ya. Nah, di Japri ya. Dikumpulkan Japri ke saya. Japri ada nomor teleponnya Pak Ustaz? Nomornya, teleponnya enggak tahu Ustaz. Nomornya yang di grup admin. Satu-satunya admin di grup itu Di grup admin. Itu nomor saya khusus belajar bahasa Arab. Oh iya. Ini adalah pretest ya. Pretest itu yang mengukur kemampuan kita, karena kan beda-beda nih. Ada yang mungkin sudah agak lancar, ada yang masih terbata-bata, ada yang nggak tahu sama sekali ya. Itu ada, karena saya lihat dari datanya memang banyak yang usianya 40 ke atas gitu ya. Istilahnya adalah teman-teman di sini memang betul-betul masih punya semangat. Biasanya kan yang belajar itu ya anak pelajar gitu loh maksudnya. Tapi ini kebanyakan adalah orang-orangnya yang mungkin punya kesibukan luar biasa dan teman-teman meluangkan waktunya itu luar biasa. Karena waktunya sudah mepet ya teman-teman. Akan saya tutup nanti besok pagi kita teruskan di grup. Syukron katsiron.